Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali setelah 2 bulan lamanya kita break ya. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali di acara yang luar biasa ini, pertemuan ke-7 atau yang terakhir ya, kajian adab dan peradaban yang akan dibersamai oleh guru kita semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, yaitu Ustadz Muhammad Ardiansyah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, yang pertama-tama saya hormati Ustadz Ardiansyah. Selamat datang Ustadz, dan juga para bapak ibu sekalian, ada rekan-rekan, kami ucapkan selamat datang. Baik, kita pada pertemuan kali ini akan bahas terkait ta'dib yang merupakan buah fikir dari Profesor Muhammad Thaqib Al-Athos yang akan dibawakan oleh pemateri kita, guru kita Ustadz Ardiansyah, yang beliau merupakan pembina di Pondok At-Taqwa di Depok, dan beliau juga merupakan penulis buku konsep adab Profesor Muhammad Thaqib Al-Athos dan aplikasinya di perguruan tinggi. Dan tentu ini akan jadi pembahasan yang menarik sekali di Surabaya dan sekitarnya, dan juga mungkin teman-teman di sini juga ada yang di luar Surabaya. Kita berharap mengambil manfaat dari syarahan pemikiran Prof. Al-Athos yang akan dibawakan oleh Ustadz Ardiansyah. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, Ustadz Ardiansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah akan bahas ini satu materi ya, tentang adab ya, insya Allah. Sampai jam berapa waktunya? Sampai pukul 14.30, Ustaz. Oh, 14.30 ya. Itu sudah termasuk sesi tanya jawab atau mana? Sudah termasuk. Berarti saya presentasinya hanya sampai jam 2 lah ya, kurang lebih ya. Boleh. Oke. Baik, ini harusnya nih sesi ini diadakan tanggal 13 November. Ya, asalnya 13 November nih. Ya, tapi karena karena saya waktu itu ada uzur, anak saya sakit, jadi nggak bisa tidak bisa mulai ya. Jadi diganti hari ini, di sebulan lah ya. Sekarang udah tanggal 18 Desember. Harusnya 13 November, sekarang di 18 Desember ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kita sama-sama belajar lah. Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai. Saya akan awali dari pandangan Profesor Al-Athos
yang memang concern bicara tentang adab. Pada tahun 77, Profesor Alatas menjadi satu pembicara utama di konferensi internasional Islam ya, di Mekah tentang pendidikan Islam. Dan beliau itu di sana menyampaikan satu pandangan yang sangat penting. Beliau mengatakan bahwa problem utama umat Islam ini adalah masalah hilangnya adab, ya, atau the loss of adab. Ya. Jadi ini bukan masalah yang sederhana, ini masalah yang cukup besar. Kalau kita paham, maka kita akan semakin lebih serius lagi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena masalah hilangnya adab ini berimplikasi pada hal-hal yang sangat serius. Ya. Jadi kalau hilang adab, kata Prof. Alatas itu hilang disiplin. Ya, disiplin body, mind, and soul. Jadi nanti hilang disiplin fisiknya, tubuhnya, pikirannya, dan juga jiwanya. Contohnya saja kalau kalau dibuka semua banyak sekali contoh-contoh hilang adab pada hari ini. Contoh saja misalnya orang makan berlebihan, ya, makannya banyak, waktunya juga singkat, misalnya, apalagi itu ya, misalnya itu hilang adabnya. Andaikan nggak lomba aja juga makan kebanyakan nggak bagus, gitu kan? Makan kebanyakan itu berbahaya bagi tubuh kita. Makanya Allah mengingatkan supaya kita makan, minum, tapi jangan berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Sekarang kalau makannya berlebihan, maka itu kita berarti tidak beradab pada diri kita sendiri. Karena itu akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, kalau kita tidak menjaga makan, pola makan yang benar. Ya. Nah, kemudian contoh zaman sekarang, ya, orang banyak berdebat atau bicara tentang banyak hal. Kalau dalam bahasanya Prof. Alatas ya loss of adab. Ya. Kalau dalam bahasa seorang penulis barat, Tom Nichols, ini namanya matinya kepakaran, ya, the death of expertise. Jadi pakarnya sih masih ada, tapi ada orang-orang yang coba menggugat kepakaran. Akhirnya mereka menganggap dirinya pakar dan bicara semaunya. Sekarang apalagi khususnya dalam masalah-masalah agama, ya, banyak orang bicara begitu nekat. Padahal kalau dalam bidang umum saja, dalam bidang dunia saja, misalnya kita nih, saya misalnya bukan orang sains, ya. Saya nggak berani bicara tentang sains karena pasti ngaco nanti. Apa yang saya sampaikan tentang sains itu pasti akan kacau. Atau saya bukan orang ekonomi, ya, bukan orang ekonomi, bukan orang politik. Jadi saya nggak ngerti. Kalau saya bicara tentang ekonomi, politik, ya, secara panjang lebar, ya itu bisa jadi masalah. Itu urusan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Sekarang harusnya ketika bicara tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, itu kita harus lebih hati-hati. Ya kan? Jadi kenapa kalau kita untuk urusan ilmu dunia saja kita tidak berani bicara sembarangan, apalagi untuk ilmu agama. Ya, mestinya lebih hati-hati. Tapi kadang orang kalau urusan ilmu dunia mereka tahu diri, ya. Nah, saya nggak ngerti, saya bukan orang bidang sains, saya bukan orang ekonomi, saya bukan orang politik. Tapi giliran bidang agama kayaknya semuanya ahli. Akhirnya mereka ngomong, bahkan berani berdebat, ya, di medsos, apalagi kalau kita lihat, masya Allah itu perdebatan orang-orang awam juga banyak. Makanya kalau di medsos itu nggak sehat itu hidupnya tuh. Kalau ikut-ikut berdebat di medsos, kenapa? Karena orang-orang yang ikut berdebat di situ bukan orang ahli, banyak orang yang muncul nggak jelas, copy paste dan sebagainya, wah, macam-macam. Orang berani bicara. Ya. Nah ini juga misalnya pemikiran yang keliru, ya, misalnya mendukung LGBT misalnya. Ya. Nah, dalam pandangan Islam itu tentu tidak benar. LGBT itu tidak dibenarkan. Nah, ketika ada seorang muslimah yang pakai jilbab,
ya, dia mendukung perilaku LGBT, nah ini ada masalah dengan pemikirannya. Ya, jadi dan rusaknya pemikiran itu lebih dahsyat daripada rusaknya amal. Ya, dia mungkin tidak melakukan praktek LGBT, ya, tapi ketika dia menganggap LGBT itu bukan masalah, nah itu ada masalah dalam pemikiran. Itu adabnya hilang. Adab apa? Ada pemikirannya hilang. Ya, harusnya kan nggak begitu. Ya, dalam pandangan Islam, yang namanya LGBT itu bertentangan dengan agama, itu salah. Maka harusnya dia tidak mendukung. Ya. Ini contoh lah, ya, contoh sederhana. Sayangnya kadang-kadang tidak paham. Akhirnya atas nama hak asasi manusia lah, kemudian mereka mendukung perilaku-perilaku LGBT, pelaku-pelakunya, ya, ya itu cara berpikir yang keliru. Kemudian ya ini kita tahu lah ya, mungkin ada orang yang berbicara di di forum, ya, memberikan pandangan tentang bagaimana solusinya mencegah korupsi. Tapi ternyata belakangan dia sendiri kena korupsi. Ya, itu kan problem nih, ada masalah kejiwaan, ya, kejiwaan adabnya itu. Dia tidak paham bahwa harusnya ketika dia bicara tentang solusi mencegah korupsi, harusnya dia adalah orang yang pertama kali menjauhi korupsi. Ya, bukan malah dia yang korupsi. Apalagi korupsi di saat orang sedang banyak sakit. Kelas bayar itu kelas sertifikasi. Ya, oke. Mungkin boleh di silent dulu ya. Oke. Jadi ada orang yang susah sekarang di zaman pandemi ini, butuh dibantu, tapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian bantuan itu dikorup. Nah ini kan problem nih, ada loss of adab, ya, jiwanya rusak. Ya, kenapa harusnya jiwanya itu membantu sesama, ya, tidak memanfaatkan kesempatan, ya, justru malah dia sebaliknya. Jadi masa bodoh orang, yang penting saya kaya, kira-kira gitu. Ini ada problem adab. Banyak lagi ya kalau kita mau bahas satu-satu tentang fenomena hilangnya adab, ya terlalu banyak. Ini singkat saja, nanti teman-teman bisa cari sendiri di medsos lah, ya. Tiap hari kita disuguhi dengan fenomena hilangnya adab. Nah, kenapa problem hilangnya adab ini serius sekali? Karena hilangnya adab ini implikasinya ada pada tiga keadaan. Ini menurut para ulama, yang kemudian juga diingatkan kembali oleh Profesor Alatas, ya, bahwa kalau hilangnya adab itu akan membawa implikasi kepada kezaliman, ya, az-zulmu. Apa itu az-zulmu? Az-zulmu itu adalah lawan dari adil. Ya, apa itu adil? Adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Jadi kalau kita hilang adab, ya kita akan berbuat zalim. Ya. Banyak sesuatu yang akan diletakkan tidak pada tempatnya. Jadi acak-acakan. Nah kalau udah acak-acakan gitu, ya sudah, berarti sudah rusak lah tatanan hidup, tidak akan terjadi peradaban. Bagaimana mungkin akan muncul peradaban kalau tidak tersusun dengan rapi, kalau semuanya serba berantakan. Peradaban itu hanya muncul kalau seandainya semuanya tertata dengan rapi. Itu baru bisa muncul peradaban. Kemudian dungu ini tapi bukan bahasa politisi. Ini para ulama dulu menyebut dalam kitab-kitab mereka al-hamaqah. Al-hamaqah itu artinya adalah dungu. Dungu itu menurut para ulama tujuannya benar tapi caranya salah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu adalah orang-orang dungu. Orang pengen jadi sarjana, ya boleh saja menjadi sarjana, mau jadi master, doktor, ya silahkan saja. Tapi kalau seandainya caranya salah, ya tidak pernah kuliah, ya tiba-tiba langsung wisuda, ya nggak taunya kampusnya fiktif, nah itu kan nggak benar. Ya, jadi tujuannya sih benar, boleh, kita tidak melarang, tidak melarang orang punya gelar. Tapi ketika cara yang digunakannya salah, maka itu adalah orang-orang yang dungu. Fenomena kedunguan yang terjadi karena hilangnya adab. Ya. Ada orang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita yang baik.
ya itu bagus lah, itu tujuannya benar. Tapi kalau pakai cara yang tidak benar, ya, misalnya dia main dukun, ya itu caranya salah. Kalau caranya salah, berarti itu fenomena kedunguan. Kalau pengen dapat istri yang solehah, ya jadilah orang yang soleh. Nah, baru dapat yang solehah nanti kan. Nah, itu yang benar gitu ya. Tapi kalau dia tidak benar ya udah. Pokoknya apa saja dilakukan, yang penting tujuannya tercapai. Dalam Islam tidak begitu. Ya, jadi antara tujuan dengan cara itu harus satu paket benar. Jadi antara niat dan amal itu harus benar. Nah, ini yang sebaliknya gila, al-junun ya, kata para ulama, al-junun itu kebalikan dari dungu. Al-junun itu caranya benar, ya, caranya benar tapi tujuannya salah. Ya, caranya benar tapi tujuannya salah. Nah, ini kembali ke masalah niat juga. Jadi dia sudah apa namanya, misalnya orang pengen jadi dokter. Ya, caranya ya dia masuk fakultas kedokteran lah. Fakultas kedokteran ya, kuliah S1 kedokteran, S2 kedokteran, S3 kedokteran, itu caranya benar. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya dia hanya semata-mata perkara duniawi saja, misalnya ya, semata-mata, jadi tidak ada urusannya untuk kepentingan umat lah ya. Ya sudah, akhirnya nanti ini juga akan merusak. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan tujuan duniawi tadi yang salah, ya dia akan rela melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan dunia kedokteran, dengan kode etik kedokteran. Ya, dia berani melakukan malpraktek misalnya, ya, dia berani melakukan aborsi, macam-macam lah. Karena dia sudah punya tujuan yang salah. Harusnya tidak begitu. Ya, kita tidak menafikan bahwa dalam dunia kedokteran memang butuh biaya ya. Kita tidak menafikan. Boleh saja dokter mengambil biaya dari pasiennya, silakan saja. Boleh, itu tidak ada masalah. Tapi ketika tujuan duniawi itu yang ingin dicari, maka itu jadi masalah. Ya, caranya benar, cuma tujuannya salah. Akan berpengaruh. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan, ya, seperti dua sisi mata uang lah. Jadi harus dua-duanya harus ada dan benar. Kalau tidak berlaku. Tujuannya benar, caranya salah, tidak bisa. Caranya benar, tujuannya salah juga tidak bisa. Nah, ini yang terjadi, dan fenomena ini sampai hari ini itu masih ada, ya, yang namanya kezoliman, yang namanya kedunguan, yang namanya kegilaan, itu banyak. Jadi orang gila itu bukan cuma orang yang ada di di rumah sakit jiwa, ya, yang sedang dirawat. Mungkin di sekitar kita itu banyak juga orang-orang yang sakit jiwa. Kenapa? Karena salah tujuan. Tujuan hidupnya dia tidak paham, akhirnya dia tidak sadar bahwa dalam dirinya itu ada masalah kejiwaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kan kita hidup di era disrupsi ya. Ini menurut Profesor Renal Kasali, cirinya S3. Ya, tantangannya S3. Hidup di era disrupsi ini, tantangan yang hadir itu sifatnya speed, sudden, surprise. Ya, cepat, tiba-tiba, dan mengejutkan. Jadi perubahan cepat sekali. Di luar dugaan orang. Ya, dulu ada kelas-kelas online ini ada. Tidak banyak, tapi begitu pandemi datang, hampir semuanya online. Ya. Ya, bahkan sekarang muncul ya kampus full online. Wah itu. Ada yang sudah berani menerapkan kampus full online. Jadi tidak lagi offline. Ya, dan banyak lagi dalam dunia bisnis. Perubahannya cepat sekali. Banyak toko-toko yang besar tutup. Ya, giant raksasa, raksasanya jatuh sekarang, ambruk. Ya, udah nggak ada. Banyak giant tutup. Ya, kenapa? Karena kalah dengan the power of emak-emak. Ya, karena emak-emak tuh dagang online-nya luar biasa. Sampai akhirnya toko-toko seperti Giant, Carrefour itu pada tutup. Itu dari dunia bisnis lah misalnya. Dan dari bidang-bidang lain juga banyak sekali perubahan yang sangat cepat. Nah, lalu bagaimana kita dengan adab? Dalam adab itu nanti kita harus, apakah adab itu harus berubah? Kita harus melihat lagi mana yang boleh diubah, mana yang tidak boleh diubah. Ya, di dalam Islam itu ada konsep yang namanya ats-tsawabit dan al-mutaghayyirat. Jadi ada yang memang harus tetap, tapi ada yang bisa berubah. Nah, disitulah fleksibel ya. Kita lihat nanti seperti apa.
Oke, kemudian nah, kalau kita lihat adab, adab itu ya secara makna asal adab artinya jamuan, undangan ya, undangan ke satu jamuan. Jamuan, kita diundang ke satu acara, bahasa Arabnya itu makdubah. Makdubah itu jamuan yang disiapkan. Ya, terus kita diundang. Ya, kita diundang untuk datang ke jamuan ini mencicipi makanan-makanan yang disiapkan. Itu asal kata adab ya, makdubah. Jamuan-jamuan ini. Kemudian apa hubungannya antara jamuan ini dengan adab, dengan pendidikan, dengan peradaban? Ini saya coba ya membuat gambaran saja. Kalau tadi kita bicara jamuan fisik, maka di dalam undangan tadi ada hadirin, ada makanan, dan ada cara menikmatinya. Ya, berarti ada subjek, ada objek, dan ada cara, ada metodologinya. Gitu juga ketika kita bicara tentang jamuan jiwa. Jamuan jiwa itu, kalau dalam dunia pendidikan misalnya, itu ada subjeknya. Subjeknya adalah orang tua, murid, dan guru. Ya, kemudian nanti ada objeknya ilmu. Kemudian ada caranya, ya, adab. Oke, adabnya itu harus dijaga juga. Bagaimana supaya dapat ilmu yang manfaat? Bagaimana supaya kita bisa dapat ilmu yang benar? Ya, ini semuanya harus berperan. Ya, sebagaimana dalam jamuan fisik yang hadir juga harus orang-orang yang baik. Ya, terus kalau dalam satu jamuan kita undang, apalagi banyak orang, kan kita pasti akan memberikan jamuan makanan-makanan yang terbaik. Ya, nggak mungkin kita kasih makanan asal-asalan saja. Ya, kita pasti akan memberikan makanan-makanan yang membuat orang yang datang itu sangat senang. Kemudian cara menikmatinya juga tidak boleh sembarangan, kan? Cara menikmatinya juga harus dengan cara yang baik. Nggak mungkin kita makan dengan sembarangan, ya, nyuapnya, ngunyahnya, dan duduknya. Nah, itu ada cara lah. Ya, table manner-nya itu ada. Jadi kita juga gitu dalam belajar sebagai subjek, misalnya di sini antara orang tua, murid, guru, itu harus baik semua. Dia harus bisa memainkan perannya sebagai subjek-subjek pendidikan, subjek-subjek peradaban. Sehingga dia tidak sembarangan. Ya, ini orang-orang yang diharapkan menjaga, ya, murid, orang tua, murid, dan guru. Kemudian apa yang diberikan dalam pendidikan? Ilmu. Ya, salah satunya lah, ya, ini banyak lah ilmu, hikmah, adab, dan menunya nih banyak. Artinya begini, jadi kalau seandainya kita ingin mengajarkan, ingin mendidik anak-anak kita supaya baik, makanya yang disampaikan juga harus baik. Ya, adabnya seperti apa, ilmunya bagaimana. Jangan sampai yang disampaikan yang salah. Ya, jangan sampai kita menyampaikan ilmu yang keliru. Nah, itu kan jadi masalah nanti kepada penerimanya, ya. Kemudian adab. Nah, adabnya seperti apa? Nah, belajar itu ada adabnya, ada etikanya, tidak sembarangan. Nah, kalau seandainya belajar tidak pakai adab, ya dia tidak akan berhasil. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu yang benar. Ya, kalaupun dapat, ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah, itu kan jadi masalah baru nanti. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin kalau belajar, kita belajar apapun, ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kira-kira begitu. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan setidaknya ada 10 alasan kenapa adab itu penting. Ya, ini alasannya. Kenapa sih adab itu penting? Ada 10 alasan. Tapi ini bukan berarti pembatasan. Saya tidak membatasi urgensi adab pada 10 hal ini, tapi ini setidaknya mewakili kenapa adab itu penting. Pertama, adab itu berasaskan wahyu. Ini pandangan saya begini. Kenapa? Karena adab yang ada dalam Al-Quran, adab yang kita amalkan sehari-hari itu memang asasnya wahyu. Kita itu, Islam itu agama wahyu. Sehingga adab-adab yang kemudian dalam Quran, dalam sunnah, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, itu semuanya berdasarkan wahyu. Misalnya, adab makan. Adab makan itu apa? Makan yang halal. Misalnya gitu kan. Nah, makanan halal itu kan disebutkan dalam Quran. Dalam hadis disebutkan. Ya kan? Kemudian apalagi?
makan jangan berlebihan. Itu juga disebutkan dalam Quran. Kulu washrobu wala tusrifu. Ya kan begitu. Itu ada disebutkan. Kemudian apalagi makan pakai tangan kanan, makan baca basmalah, makan yang dekat. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Ya kan? Ya gulam, ya, kata Nabi gitu kan kepada sahabatnya, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Gitu kan? Itu adalah wahyu tuh. Ya, kemudian para ulama ya menyusun. Jadi mulai dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian oleh para ulama dibukukan ke dalam kitabnya nih. Ke dalam kitab para ulama ini. Kita bisa lihat karya-karya para ulama begitu banyak. Ya. Kita bisa lihat karya-karya ulama itu sangat banyak bicara tentang adab. Nah, kemudian di antara karya para ulama itu ya mereka rumuskanlah adab-adab yang ada. Banyak nih kalau bicara adab apa saja ada. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus ya. Itu begitu perjalanan apa namanya? Kenapa saya katakan bahwa adab itu asasnya wahyu. Ya, jadi tidak asal-asalan. Ya, kita kenapa makan itu harus yang halal? Itu bukan karena kita pengen aja, bukan. Tapi kan memang ada perintah agama. Makanya kalau kita laksanakan, kita jalani makan yang halal, kita dapat pahala. Ini bukan cuma makan. Ya, kita makan bismillah, pakai baca bismillah. Bukan cuma kenyang. Kenyang juga, berkah juga. Nah, itu kan makanya. Jadi adab itu berdasarkan wahyu, maksudnya seperti ini. Nah, yang kedua, ada uswatun hasanahnya. Ya. Adab itu kita enak, kita itu ada uswah hasanahnya. Nah, ini apa namanya? Kaligrafi tulisannya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ya. Ini hadis yang sangat terkenal. Ya, jadi Tuhanku telah mendidik aku dan menjadikan pendidikanku sebagai pendidikan yang terbaik. Kita punya uswah hasanah dalam masalah adab. Siapa contohnya? Contohnya Nabi Muhammad. Itu enaknya. Ya, enaknya kita adab itu. Kita nggak bingung mencari contoh adab itu siapa sih? Siapa sih manusia paling beradab? Kita nggak bingung karena kita punya contoh yang jelas. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sangat jelas ceritanya. Semua diceritakan. Ya, kalau kita buka kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah itu diceritakan dengan sangat jelas. Ya, bagaimana perilaku Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua. Ya, Nabi kemana saja itu ada ceritanya. Ya, diriwayatkan oleh para ulama ya, lewat hadis-hadis. Jadi enak. Ya, sampai hal-hal yang detail itu kita punya. Nah, sekarang kalau seandainya orang-orang Barat misalnya, mereka mengambil pemikiran para filosofnya gitu ya, pemikirannya bisa diambil. Tapi apakah perilakunya bisa ditiru? Kadang-kadang nggak juga. Ya. Dan kita kadang-kadang nggak bisa tahu. Misalnya ada orang yang membanggakan tokoh Aristotle, atau Socrates, atau Plato misalnya. Oke, sekarang gimana cara makannya Plato? Nggak diceritain. Ya, gimana cara sikat giginya Plato? Itu nggak diceritain. Riwayatnya nggak ada. Gimana tidurnya Plato? Nggak diceritain. Itu cuma pemikirannya saja yang diambil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu yang diambil bukan cuma pemikirannya, bukan cuma pandangan-pandangannya, bukan cuma kata-katanya, tapi semuanya. Ya, Nabi Muhammad begitu. Nah, kita enak. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, uswah hasanah ini dilanjutkan oleh para ulama yang soleh. Ya, berlomba-lomba lah ulama-ulama itu untuk meniru Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad dalam berbagai hal. Nah, itu adab tuh begitu enak. Kita punya uswah hasanah. Jadi Nabi Muhammad sudah wafat, ada khalifahnya. Khalifah-khalifah itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu meniru Nabi. Kemudian para ulama-ulama yang soleh. Ya, ini selalu kita nggak akan kehilangan model lah. Ya, uswah hasanah ketika kita bicara tentang adab. Ya. Kemudian yang ketiga, adab berdasarkan yang saya baca, yang saya coba renungi gitu ya. Adab itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Ya. Kalau adab ya. Adab itu semuanya baik. Tidak ada adab yang buruk. Ya. Nah, ini kadang salah satu perbedaan antara adab dan akhlak yang saya juga sering ditanya oleh kawan-kawan. Apa perbedaan adab dan akhlak? Kalau saya berpikir, saya lihat bahwa kalau adab itu semuanya baik. Kalau akhlak itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, makanya kalau ada orang bilang, apa akhlak yang baik? Sabar, itu baik. Jujur, itu akhlak yang baik. Ya, rendah hati, tawadhu, itu akhlak yang baik. Kebalikannya, ya, dia tidak sabar, marah-marah, dia bohong, ya, dia takabur, itu akhlak yang buruk. Tapi kalau adab, itu semuanya baik.
Makanya ketika orang mengamalkan adab, dia disebut beradab. Tapi ketika dia tidak mengamalkan adab, bukan adabnya yang salah. Karena adabnya baik. Justru orangnya yang disebut biadab. Kenapa? Karena dia yang meninggalkan adab. Kan begitu. Jadi kalau seandainya, coba kita ambil contoh adab makan. Adab makan itu apa? Yang halal, halal, thayyib. Itu kan baik semua. Kalau dia tidak amalkan, dia makan yang haram, dia makan yang tidak baik, berarti yang salah dia. Ya kan? Dia yang salah karena dia tidak mengamalkan adab. Jadilah dia biadab. Ya. Ketika dia makan, baca bismillah, ya, makan yang dekat, ya, dengan tangan kanan, ya, dia itu orang beradab. Tapi ketika dia tinggalkan itu semua, dia makan nggak mau baca bismillah, ya, dia makan tidak pakai tangan kanan misalnya, ya bisa jadi ya itu kategorinya biadab. Tentu dalam makna meninggalkan adab. Memang kadang-kadang ketika kita mendengar kata biadab hari ini tuh kesannya biadab itu udah jahat betul. Ya. Kalau ada pembunuhan dibilang biadab. Padahal sebenarnya biadab itu kata yang digunakan secara umum ketika orang tidak mengamalkan adab. Ya, itu namanya biadab. Kemudian 4, ini dalam pandangan saya ya, dan juga hasil dari diskusi dengan banyak ya, dengan guru, konsultasi, boleh dibilang adab itu disepakati urgensinya, setidaknya urgensinya. Ya. Oleh semua kalangan umat Islam, insya Allah kalau bicara adab nggak ada yang nolak. Ya, mau dia dari kalangan jihadi, salafi, ikhwani, azhari, sufi, muhammadiyah, NU, itu kalau udah bicara adab, insya Allah mereka sepakat bahwa adab itu penting. Ya, nggak ada yang mengatakan adab tuh nggak penting, adab tuh nggak perlu, nggak. Insya Allah semuanya sepakat, dan ini bisa menjadi media untuk menyatukan umat. Ya, sebenarnya begitu. Dan kalau difahami dengan baik, sebenarnya di tengah perbedaan yang ada ini, kita tetap bisa bersaudara, kita tetap bisa bersahabat. Gitu kan. Tapi ketika bicara hal-hal lain nih, selain adab, kadang-kadang nggak sepakat. Ya, ketika bicara tentang apa? Kalam, ketika bicara tentang filsafat, itu tidak sepakat. Ya, ada yang mengatakan filsafat itu penting, ada yang mengatakan filsafat itu haram, bid'ah dan sebagainya. Ya, ketika bicara tentang kalam, sama juga. Bicara tentang tasawuf, ada yang, tapi ketika bicara adab nggak ada. Ya, mau kalangan apa saja pasti, oh iya adab itu penting. Nggak ada yang bilang nggak penting, dan mereka sangat menekankan ya orang-orang untuk menjadi orang beradab. Nah itu, jadi itu menariknya adab tuh. Nggak ada yang nggak sepakat lah dengan adab. Oke. Kemudian adab itu yang kelima mencakup segala yang wujud. Ya. Adab itu mencakup segala yang wujud. Jadi kalau bicara adab itu, jangan dimaknai adab sebagai satu kata yang sempit pemahamannya. Adab itu maknanya luas, meskipun dia hanya terdiri dari 3 kata, 3 huruf dalam bahasa Arab ya. Adabun, itu cuma 3 huruf, kalau bahasa Indonesia 4. Ya, tapi sebenarnya cakupannya itu kepada semua yang wujud. Ya, kita bisa katakan ada mulai dari adab kepada Allah, ya, adab kepada diri sendiri, itu berkaitan tuh antara adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri itu berkaitan. Terus adab kepada manusia, nah ini yang kemudian di sini nanti disebut dengan apa? Etika, sopan santun, akhlak, ya. Ini adab kepada manusia nih. Dan kepada manusia juga nanti kan ada hierarkinya. Ya, manusia itu banyak. Siapa yang harus kita muliakan terlebih dahulu? Apakah sama? Kan tidak. Tentu beda dong antara adab kepada orang tua dan kepada kawan, tentu beda, tidak boleh sama. Ya, jadi harus dipahami perbedaan-perbedaan itu ada memang. Jadi nggak boleh nggak boleh disamakan. Ketika disamakan, nah itu berarti tidak beradab. Ya, kita harus meletakkan sesuai dengan tempatnya. Ya, di mana kita beradab kepada yang paling tinggi manusia siapa? Yang paling beradab Nabi Muhammad. Berarti kita harus beradab kepada Nabi Muhammad. Ya, beradab kepada para ulama, ya, beradab kepada orang tua, beradab kepada saudara, dan seterusnya. Itu ada adab-adabnya. Kemudian adab kepada ilmu. Ya, adab kepada ilmu juga ada adabnya. Ilmu itu tidak sembarangan. Ya. Ilmu itu ada macam-macam. Jadi kita harus tahu mana ilmu-ilmu yang nanti kategorinya fardu ain, mana ilmu yang kategorinya fardu kifayah, ya, mana ilmu-ilmu yang
haram, mana ilmu yang mubah, itu kan ada kategorinya, ada hierarkinya, ada klasifikasinya, itu ada adabnya. Jangan sampai kita malah menguasai ilmu-ilmu yang fardu kifayah, sementara yang fardu ainnya tidak kita kuasai, bahkan tidak tahu, bukan tidak kuasai saja. Ya. Kemudian ada adab kepada bahasa. Adab kepada bahasa juga tidak boleh sembarangan. Ya, kita tidak boleh ngomong seenaknya. Bahkan ada istilah-istilah yang khas, yang tidak tepat kalau digunakan untuk istilah yang lain, gitu ya. Nah, itu harus dipahami itu bagaimana menggunakan bahasa dengan benar. Kalau orang yang sangat memahami bahasa dengan benar, dengan baik, sampai dia bisa menggunakannya, maka dia dikatakan beradab. Nah, itu kenapa makanya dalam bahasa Arab, sastra itu disebut adab. Kenapa? Karena orang yang memahami sastra, dia akan memilih kata dengan sangat hati-hati. Untuk menyusun kalimat itu dia tidak sembarangan. Ya, bagaimana nih komposisinya, ya, bagaimana bentuk katanya yang dipilih, dan seterusnya. Jadi betul-betul beradab. Ya, betul-betul hati-hati. Tidak sembarangan memilih kata, memilih kalimat. Ya. Kemudian ada lagi adab kepada seni misalnya. Itu juga ada adabnya tuh. Ya, adab kepada seni. Ya. Bagaimana kita ada seni macam-macam lah, ada seni warna, seni lukis, seni suara, seni macam-macam ya. Dalam meletakkan warna saja misalnya, itu kan nggak boleh sembarangan. Orang yang melukis kalau dia nggak ngerti cara meletakkan warnanya, ya gambarnya nggak akan punya nilai, ya. Tapi kalau orang yang ngerti, dia tahu kapan pakai warna merah, di mana taruhnya, berapa tebalnya dan sebagainya. Itu kan dia tahu, sehingga akhirnya ketika dia ketika menggambar, melukis, ya, itu akan jadi lukisan yang bagus. Kenapa? Karena dia bisa meletakkannya. Ya, seni, ya, antara seni-seni yang ada itu diletakkan seni-seninya seperti apa. Ya, bagaimana bunyi-bunyian, jangan sampai beradu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, main hadroh aja lah kalau yang di main hadroh ya. Itu antara 4 orang dengan pukulannya itu harus disesuaikan supaya tercipta ya bunyi-bunyi yang indah. Tapi kalau enggak, ya nggak karu-karuan lah. Ya, jadi bagaimana ini suaranya jangan sampai false, ya, jangan sampai suaranya saling tiban dengan yang lain, itu kan kayak begitu. Ada adabnya. Ya, seni itu ada adab. Kaligrafi, itu seni ada adabnya. Bagaimana nulis huruf wau, bagaimana nulis huruf fa, itu beda tuh. Ya, jangan dianggap sama. Tuh. Tulis huruf qaf sama fa itu beda tuh. Kaidahnya beda. Itu ada seninya. Kemudian ada lagi adab kepada lingkungan. Adab kepada lingkungan, ya kita lihatlah lingkungan kita. Ya, ada sampah kah? Gimana caranya? Jangan sampai sampah dibiarkan. Kemudian ya banyaklah ya, sungai jangan sampai tercemar, gunung, ya, tanah jangan sampai ditebang, ya, tapi tidak ditanam lagi, akhirnya longsor, semacam. Udara ini jangan sampai dikotori, akhirnya kita juga yang sakit. Itu kan adab kepada lingkungan. Ya. Kemudian adab kepada perabotan misalnya. Adab kepada perabotan, ya kita punya banyak perabotan di rumah kita misalnya. Taruhnya di mana? Ya, ini piring taruhnya di mana? Ya, bantal taruhnya di mana? Ya, ember taruhnya di mana? Jangan sampai nanti naruhnya nggak tepat. Bantal taruh di kamar mandi, ya, piring taruh di kamar tidur. Nah itu kan tidak pada tempatnya. Itu berantakan semuanya. Jadi itu ada adabnya. Ya, memberi minum kepada tamu. Ya, wadahnya harus benar, pakai cangkir. Kalau teh, kopi misalnya, atau pakai gelas, jangan sembarangan dikasih minumnya pakai ember. Itu kan nggak benar. Jadi ada adab kepada perabotan. Ya. Taruhnya di mana nih? Ya, kita kalau melihat di rumah kita misalnya ada foto, pajangan, figura atau apa, kan kita juga coba meletakkannya supaya bagus, supaya indah. Kenapa? Karena kalau indah itulah adab. Tapi kalau kita taruh aja berserakan, sembarangan, ya nggak kelihatan indahnya. Itu malah jadi nggak bagus. Itu tidak ada adab kepada perabotan. Dan lain-lain lah. Jadi banyak nih. Ini kalau kita bahas panjang lah. Ya, saya singkat saja. Kemudian adab itu hadir di setiap keadaan. Ya, artinya begini,
Kita itu yang namanya jadi manusia beradab itu kapan saja harus beradab. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adabnya. Ya, kita tidur ada adab. Ya, bangun tidur, misalnya cuci muka, wudhu dan seterusnya itu ada adab. Pakai baju ada adab. Ya, terus kita sarapan ada adabnya. Berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor, kerja dan sebagainya lah, ya, itu ada adabnya. Ya. Kemudian belajar di rumah dan seterusnya, nanti makan lagi, nonton pun ada adabnya tuh. Ya, jangan sampai kita sembarangan nonton, ya. Ini contoh-contoh keadaan kita sehari-hari lah, ya. Ya, main ada adabnya. Ya. Jangan sembarangan main. Ya, kalau sekarang ini kan banyak orang-orang main nggak pakai adab. Apa contohnya? Banyak orang-orang yang ngeprank. Ya, itu ngeprank itu sekarang tuh nggak pakai adab tuh. Ya, jadi dia ngerjain teman-temannya, apalagi dengan hal-hal yang konyol, ya, itu tidak beradab. Kita sebagai orang Muslim nggak boleh begitu. Ya, makan, mandi sampai kita tidur lagi itu ada adab. Ya, jadi hadir di setiap keadaan. Ya, ketika kita sehat ada adabnya, ketika kita sakit ada adabnya, ketika kita kaya ada adabnya, ketika kita miskin juga ada adabnya. Ya, terus begitu adabnya. Ada terus dalam setiap keadaan. Atau kalau dalam istilah agama, keadaan itu kan bahasa Arabnya hal. Nah, di sini makanya Imam Az-Zarnuji misalnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengingatkan bahwa ilmu yang fardu ain itu adalah ilmul hal. Ya, ilmul hal itu fardu ain. Kenapa? Karena ilmu itu ilmu yang akan mengawal kita di setiap keadaan. Jadi yang fardu ain itu ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang kita lakukan setiap hari. Jadi bukan hanya sebatas sholat, ya, puasa. Ini sehari-hari kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain? Itu ada ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu yang baik tentang semua kegiatan kita, ya kita jadi tidak beradab nanti. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau bicara adab, adab itu menjadi hadiah terbaik untuk buah hati kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita. Ya. Maka adab itu harus ditanamkan sejak mereka kecil. Jangan kita abaikan adab mereka. Tapi bukan berarti ketika sudah ditanamkan sejak kecil, adab itu berhenti, selesai. Tidak. Ini harus terus dikawal sampai dewasa. Kenapa? Karena tantangan orang kecil, anak kecil dengan orang dewasa itu udah berbeda. Sehingga tetap saja adab itu harus ada dalam dirinya. Ya. Ketika masih kecil ada adabnya, ketika dewasa ada adabnya, sampai ketika tua itu ada adabnya. Jadi ini kalau dari kecil kita sudah membiasakan, menanamkan adab kepada anak-anak kita, nah mudah-mudahan dewasanya terus. Setidaknya itu ikhtiar kita yang baik untuk menjaga adab anak-anak kita. Ya, kita juga begitu. Ya, ketika sudah dewasa, ada adab yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak beradab. Makin dewasa bukan makin beradab, malah makin biadab. Nah itu menjadi apa? Jadi dilema lah. Ya, dari kecilnya baik, begitu dewasanya tidak baik. Kenapa? Karena dia pikir sudah selesai, padahal tidak. Ya, dan itu harus dijaga betul. Makanya jadi orang beradab itu nggak berhenti sampai mati. Nah itu baru selesai lah. Udah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama masih hidup, dia akan apa? Akan terus digoda banyak hal. Makanya adab itu perlu dijaga. Nah, dari kecil jangan sampai lupa. Bukan yang terbaik itu hadiahnya bukan mobil, ya, bukan rumah, ya, dan sebagainya. Ada orang-orang yang mungkin ya tidak paham atau nggak paham, gimana lah pemahamannya. Pikir ketika anaknya baru lahir dikasih hadiah Mercy misalnya karena dia orang kaya, ya, karena dia crazy rich misalnya gitu ya. Kemudian dia kasih hadiah anaknya mobil, ya. Itu dipikir hebat. Padahal bukan itu. Ya, bagaimana adab itu yang ditanamkan? Diajarin adab nggak anak itu? Sejak lahir, bahkan sejak di kandungan ibunya itu, adab itu bisa ditanamkan. Makanya kenapa orang tua harus banyak doa, banyak zikir, supaya tertanam adab. Kenapa ketika lagi baru lahir itu anak perlu diazankan? Itu adab. Ya, jadi bukannya hadiah-hadiah yang berupa materi itu. Cuma sebagian orang mungkin salah memahami sehingga mereka menganggap bahwa hadiah itulah yang hebat. Bukan berarti tidak boleh memberi hadiah. Kita perlu menyiapkan untuk anak-anak kita ketika mau lahir, tapi jangan sampai adabnya diabaikan. Ya. Oke, kemudian adab itu relevan sepanjang zaman.
Ya, kalau kita bicara sejak zaman Nabi sampai hari kiamat nanti itu banyak. Sekarang saya ambil inilah apa namanya penggalan-penggalan sejarahnya saja lah. Misalnya dari masa Nabi terus sahabat, ya, generasi salafus soleh lah. Ya. Terus adab ini sangat utama. Kemudian kita ambil lagi fase pada masa Imam Al-Ghazali misalnya. Di masa Imam Al-Ghazali ini ya kita ada krisis yang luar biasa. Ya. Krisis di mana umat Islam banyak yang bertengkar, ya, banyak yang konflik internal, sehingga akhirnya umat Islam yang pada saat itu secara kuantitas hebat, tapi bisa dikalahkan oleh tentara salib. Akhirnya Palestina, Al-Quds itu diambil alih oleh tentara salib. Ya, kenapa? Karena kita punya masalah internal. Karena kita punya masalah internal, akhirnya kita kalah. Imam Ghazali ya, berusaha ya, menanamkan adab kembali kepada masyarakat ketika itu. Ya, para ulamanya diperingatkan, diperbaiki lagi supaya jadi contoh yang baik. Dan akhirnya ya 80 tahun kemudian atau 90 tahun kemudian itu lahir satu generasi baru. Ya, generasinya Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi itu generasi yang beradab. Yang akhirnya kemudian bisa mengambil alih Al-Quds dari tangan tentara salib. Ya, kemudian di masa Al-Fatih misalnya, ya, di masa Al-Fatih contoh saja ya ini sebagian. Begitu juga Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel itu karena ditanamkan adab oleh gurunya sejak kecil. Ya, sehingga apa? Sehingga menjadi seorang pemimpin yang hebat dan mampu memimpin pasukan. Ya, terus sampai ke masa perjuangan. Ya, kita di Indonesia, para ulama kita itu menanamkan semangat juang kepada para pemuda. Ya, dijajah kita bertahun-tahun, ratusan tahun oleh penjajah, tapi kita tetap berjuang. Nah, itu adalah adab. Semangat perjuangan itu perlu ditanamkan terus. Sampai hari kiamat, itu relevan adab. Nggak ada istilahnya adab. Wah, itu jangan ngomongin adab nih sekarang, udah kadaluarsa. Sekarang itu udah basi adab. Nggak ada gitu. Yang namanya adab itu akan terus ada. Dan perlu harus ada sampai kiamat. So, ketika kita sudah mengabaikan adab, ya kehancuran semakin tampak di depan mata kita. Kalau seandainya kita lupa tentang adab ini. Kemudian adab itu sesuai dengan cita-cita bangsa. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45, di situ satu cita-cita para pendiri bangsa ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kata mencerdaskan itu kan jangan dimaknai sempit sebagai kecerdasan kognitif saja. Tapi bagaimana kecerdasan itu juga mencakup kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya kan, sebagaimana yang dibahas oleh para pakar-pakar pendidikan, ya. Nah, dalam Islam juga begitu. Dalam Islam itu ketika bicara kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, intelligence, tapi juga emosional dan spiritual. Makanya Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabat, siapa orang yang cerdas? Nabi tidak mengatakan orang yang hafal ini itu, bukan yang hebat debatnya, bukan, tapi kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah ya, al-aqyas itu adalah aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang banyak ingat mati dan bagus persiapannya untuk menyambut kematian. Itu kan berarti kan ada unsur bukan hanya cerdas secara pemikiran saja, tapi sikap ya, spiritualnya juga. Nah, dalam riwayat lain Nabi kata al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Dan dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Nanti setelah mati ini kita nggak mati begitu saja, ada kehidupan lagi. Kehidupan yang harus kita jalani. Kehidupan di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita jalani selama di dunia. Itu ada. Makanya kita gimana hidupnya supaya cerdas. Nah, kemudian di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, ya, Sisdiknas, ya, atau di undang-undang perguruan tinggi, sama nih. Kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia itu, yang utama itu adalah untuk melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu poin utamanya dulu. Ya, jadi poin ini dulu, ya, beriman, ya, bertakwa,
dan berakhlak mulia. Ini dulu, baru tambah yang lain, bla 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 bla, kreatif ya, dan seterusnya lah, sehat, kreatif dan macam-macam. Tapi poin ini, beriman, bertakwa, berakhlak mulia ini adalah poin yang utamanya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini semua cakupannya adab. Karena adab itu berkaitan dengan keimanan, adab itu berkaitan dengan ketakwaan, adab itu berkaitan dengan akhlak mulia. Maka kalau kita ingin mewujudkan cita-cita pendidikan ini, maka kita harus serius nih dalam masalah-masalah ini. Masalah keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu hanya cerdas secara kognitifnya saja. Dia pinter, jawab soal-soal, wah hebat sekali. Tapi keimanannya lemah. Ibadahnya nggak bisa. Sholat nggak ngerti. Akhlaknya hancur, rusak. Wah, ini selama ini masih tidak menjadi prioritas utama, sulit kita untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar nilai matematikanya 9, 10, diterima di universitas negeri, dia dapat beasiswa ini, ini juara di olimpiade. Oke, itu bagus, bukan nggak bagus, itu bagus. Silakan saja kita punya prestasi di kancah nasional maupun internasional, silakan saja, itu bagus. Tapi kalau seandainya imannya ini bermasalah, takwa, akhlak mulianya nggak ada, ini bahaya. Rusak nanti. Karena Indonesia ini kita tidak kekurangan orang pintar, cuma kekurangan orang benar mungkin. Jadi seperti itu. Ini resikonya berat kalau seandainya ini diabaikan. Maka kita dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa harus serius ketika ingin melahirkan peradaban. Ini orang-orangnya harus dijaga betul keimanannya, ketakwaannya, dan akhlak mulia. Kemudian adab itu asas peradaban. Bagaimanapun juga inilah asasnya. Jadi kalau kita lihat, ini sesuai dengan teorinya Prof. Alatas. Prof. Alatas bilang problem utama umat Islam ini kan tadi loss of adab, hilang adab ini. Kan? Nah, kemudian hari ini apalagi kita semakin sering mendengar wacana peradaban. Bagaimana kita ingin mewujudkan peradaban yang unggul, peradaban yang gemilang. Kan? Kita sering mendengar, di mana-mana nih kajian peradaban banyak betul. Tapi kan di sini ada missing. Ini harus gimana menjembataninya? Apa mungkin dengan kondisi problem masih ada banyak hilangnya adab, lalu mungkinkah peradaban yang gemilang ini akan muncul, akan bisa lahir kembali? Nah, oleh karena ini harus jembatani supaya tercapai cita-cita itu. Bagaimana tercapainya? Solusinya harus diupayakan. Solusinya adalah takdib. Takdib ini artinya penanaman adab, pendidikan yang sangat fokus tentang adab. Apa untungnya kalau kita serius dengan takdib ini outputnya adalah insan adabi. Outputnya adalah insan adabi. Insan adabi itu manusia beradab. Manusia beradab itu wujudnya tidak satu. Bermacam-macam. Dia boleh jadi ulama, boleh jadi ilmuwan, boleh jadi dokter, boleh jadi pengusaha, boleh jadi hakim, boleh jadi insinyur, boleh jadi karyawan, dan sebagainya. Karena untuk membangun peradaban ini, kita bukan hanya butuh ilmuwan saja. Kita butuh tenaga-tenaga lain yang juga beradab. Contoh sederhana misalnya, kita butuh tukang bangunan yang beradab. Gimana caranya? Coba cari tukang bangunan yang beradab. Bukan nggak ada. Tapi kan bagaimana? Lebih banyak atau tidak? Bagaimana tukang bangunan yang kalau jam istirahat itu bukan cuma makan dan ngerokok. Dia sholat. Dia ibadah. Jadi waktunya kerja, tapi waktunya ibadah. Dan dia jujur. Ketika dia bekerja, dia jujur. Misalnya kerjanya jam 7, jam 7 datang. Istirahatnya jam 12 baru istirahat. Bukan malah kebanyakan istirahatnya akhirnya berkurang jamnya. Apalagi nanti ada yang nakal sampai ke bahan bangunannya dia beli dan harganya dinaikin sendiri. Nah, itu kan nggak benar. Jadi kita perlu security yang baik, yang beradab. Dalam berbagai bidang kita butuh orang-orang yang beradab. Silahkan nanti. Nah, ini nanti hasil pendidikan itu tidak seragam. Hasil pendidikan itu bermacam-macam, nggak apa-apa.
Kalau kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang manfaat bagi orang lain. Jadi kita berupaya melahirkan orang-orang beradab di setiap bidang. Jadi nggak bisa kita paksakan semua jadi ulama, ya nggak bisa. Semua jadi ilmuwan, nggak bisa. Ada yang ilmuwan, oke. Ada yang dia mungkin bekerjanya di bidang-bidang engineering, di bidang-bidang teknik, di bidang-bidang seni, dan sebagainya, silakan saja. Yang penting semuanya beradab. Insya Allah nih kalau udah semuanya beradab, ini kan akan menjadi satu komunitas, ya, bekerja sama yang baik semuanya ini. Nah, baru kita akan bisa bangun peradaban yang unggul. Ya, insya Allah ada harapan, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira beginilah gambar sederhananya. Jadi, pesawatnya jatuh itu kan ternyata orangnya baik, ya kan? Sebelum sebelum dia memimpin pesawatnya, dia baca doa, dia sholat nggak tinggal, bahkan dia selalu mengingatkan kawan-kawannya untuk sholat, ya kan? Itu bagus kan kalau pilot-pilot seperti itu. Kalau kita naik pesawat, pilotnya sering ngingetin kita baca doa, yuk, itu kita nyaman tuh, tenang kita di pesawat tuh. Ya, andaikan apesnya gitu, tetap aja kita ya, alhamdulillah, dia udah dipimpin oleh pilot yang baik. Arsitek juga arsitek yang baik, jangan sampai jadi arsitek yang tidak baik, ya kan? Jangan sampai nanti bikin bangunan dikurang-kurangin bahannya, ya, besinya dikecilin, semennya dikurangin, atau salah hitung, akhirnya udah dipasang tiang dirobohin lagi. Nah itu kan jadi masalah tuh. Ya harusnya kan nggak begitu, harusnya udah dihitung matang-matang nih, ini sini budgetnya sekian harus dibangun begini-gini, udah sesuaikan. Ya, dokter juga harus jadi dokter yang baik. Ya, jangan sampai dokter yang nggak baik. Astronot ya kalau memang ada. Terus fotografer ya, fotografer yang baik lah, difoto yang baik-baik. Ya, jadi tentara, ya, jadi koki, jadi guru, jadi polisi, semua harus baik. Kalau seandainya orang-orang baik semua yang mengisi bidang-bidang ini, insya Allah. Ya, kalau seandainya yang terjadi hari ini kita dihebohkan dengan petugas hukum yang malah tidak baik, kan jadi nggak enak. Ya, polisi yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat ternyata berbuat yang tidak baik misalnya. Meskipun tidak semua itu case saja, itu oknum misalnya. Tapi kan nggak enak benernya. Tentara atau ustadz malah yang nggak baik kerjanya. Harusnya ustadz itu kan membimbing masyarakat supaya jadi baik. Kalau dianya sendiri malah nggak baik kan jadi kacau. Jadi semuanya harus diisi dengan orang-orang yang baik. Insya Allah akan ada akan ada manfaatnya. Peradaban akan muncul. Oke, kemudian ini dua sifat konsep lah kalau boleh dibilang. Peradaban yang dibangun Rasul itu ada konsep tauhid dan adab, sehingga akhirnya membuat Islam itu menjadi agama sekaligus peradaban. Kenapa? Karena dengan tauhid ini, ya, tauhid itu menyatukan perbedaan yang ada. Jadi kita ini banyak perbedaan kita, ya, perbedaan suku, bangsa, bahasa, hobi, macam-macam lah perbedaan kita banyak sekali. Tapi kalau kita kalau kita bertauhid, ya insya Allah semuanya nggak ada masalah. Kenapa? Karena saudara kita semua, ya, beda-bedanya juga cuma beda-beda dikit aja, nggak ada masalah. Harusnya kita bisa lihat yang menyatukan kita itu tauhid tadi. Nah kemudian ada adab. Kenapa adab ini penting? Karena kalau ada adab kita bisa meletakkan perbedaan sesuai tempatnya. Jadi yang namanya bersatu, bersaudara itu mungkin ada perbedaan, iya sangat mungkin. Tapi bagaimana meletakkan perbedaan itu yang harus kita pahami. Jangan setiap kali berbeda berantem. Nah, ini jadi rusak nih. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa menyikapi perbedaan dengan adab. Ini adalah usaha kita untuk membangun peradaban sebagaimana yang Rasul upayakan, ya. Oke, kemudian ini sedikit tambahan dari saya. Adab-adab membangun peradaban. Saya juga baru kepikiran lagi, saya coba merenungkan. Dan saya tidak membatasi, ya, ini tawaran. Antum bisa tambahkan nanti, silahkan saja untuk melengkapi bagaimana ikhtiar kita membangun peradaban. Kita harus niat yang ikhlas. Ya. Ketika ingin bangun peradaban, jangan ada niat macam-macam deh. Ya, jangan bicara peradaban kalau seandainya niatnya saja udah keliru. Ya, kan kalau udah niatnya salah kan berarti kan itu ada bibit-bibit kegilaan dalam diri kita. Ya, maka kan nggak benar kalau kayak gitu. Kita harus bangun betul.
niat yang ikhlas dalam diri kita itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kita niatnya rusak. Jangan sampai kita malah salah niat. Ya. Kalau salah niat biasanya nanti berpengaruh pada proses. Ya. Prosesnya salah. Kalau prosesnya salah, ya otomatis hasilnya juga bermasalah nanti kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bekali dengan ilmu yang benar, tertib, dan luas. Nah ini juga menurut saya ini penting. Karena kita bicara peradaban, nggak bisa lepas dari ilmu. Gitu kan. Jadi peradaban yang dibangun oleh Nabi itu peradaban ilmu. Ya. Nabi membawa masyarakat dari tradisi jahiliyah menjadi tradisi ilmiah. Jadi ilmunya harus benar. Kemudian tertib. Jadi tidak acak-acakan. Jika belajar ya belajar, tapi belajarnya harus tertib. Belajarnya itu ada hierarki. Ini juga penting nih. Jangan sampai kita belajar tapi serabutan. Nah, itu juga akhirnya tidak akan menjadi satu hasilnya kurang lah. Kalau seandainya belajarnya tidak tertib. Mana yang harus kita pelajari? Fardu ainnya mana? Mana fardu kifayahnya? Ya. Dan luas. Artinya luas itu jangan hanya satu bidang keilmuan saja. Kalau bisa kita memahami dalam berbagai bidang keilmuan. Ya, dan masyarakat kita juga, umat ini harus didorong supaya semangat belajarnya luas. Ya. Jadi nantinya bidang-bidang kehidupan itu bisa diisi oleh banyak orang. Kita perlu orang di bidang apa? Ekonomi ada, kita punya orang ekonomi. Kita perlu orang di bidang sejarah, kita punya orang sejarah. Kita perlu orang di bidang sains, kita punya saintis muslim yang baik. Kita perlu orang yang baik di bidang kedokteran, kita punya. Jadi karena ilmu yang dipelajarinya juga luas. Ya, mencakup berbagai bidang lah, kira-kira begitu. Insya Allah kita punya orang-orang yang kalau seandainya dipelajari secara luas. Jadi benar, tertib, luas. Kemudian kita perlu kerja kolektif dan adil. Ya, kerja kolektif ya kita nggak bisa membangun peradaban sendirian tuh nggak bisa. Sehebat apapun dia nggak bisa. Harus ada kerja kolektif, semuanya bareng-bareng, amal jama'i. Kemudian adil. Adil ini ya kita harus meletakkan orang sesuai tempatnya tadi. The right man in the right place. Jadi kita harus tempatkan siapa nih yang layak di sini. Gitu. Kalau tidak layak ya jangan. Itu kan hebatnya Nabi Muhammad begitu. Ketika menempatkan sahabatnya itu sesuai dengan apa? Dengan adil, sesuai dengan potensinya. Ketika yang ingin dikirim sebagai guru, mufti itu yang dikirim kayak Muaz bin Jabal. Karena memang potensinya dia di situ. Ya. Tapi ketika perang misalnya, yang diutus sebagai panglima yang paling hebatnya antara lain Khalid bin Walid. Karena memang dia punya kelebihan di situ. Tapi tidak dibalik. Coba kalau seandainya Nabi taruh Khalid bin Walid sebagai mufti, Muaz bin Jabal sebagai panglima misalnya, mungkin bisa, tapi mungkin tidak optimal. Khalid bin Walid mungkin tahu masalah agama, tapi kan pengetahuan Khalid bin Walid beda dengan pengetahuan Muaz bin Jabal. Sehingga itulah adil. Ya, sehingga itu yang harus kita pahami. Ini kerjanya benar, tapi kalau masing-masing overlap satu dengan yang lain, nah ini jadi tidak tersusun ya. Kalau kata Sayyidina Ali kalau tidak salah, al-haqqu bila nizam, saya ghalibuhul batil binizam. Jadi kebenaran kalau tidak terstruktur, tidak terorganisir dengan baik, itu kenapa? Karena tidak adil, tidak letakkan sesuai dengan tempatnya. Saya ghalibuhul batil binizam, akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Makanya ini harus adil. Kemudian jaga ukhuwah. Ini penting nih untuk membangun peradaban. Jadi kita yang namanya membangun peradaban tadi nggak bisa sendirian, dan yang namanya beramai-ramai itu pasti suka ada perbedaan pendapat, ya suka ada kritik dan sebagainya. Itu biasa sebenarnya, asalkan bisa disikapi dengan baik. Ukhuwahnya dijaga, karena memang yang namanya bersaudara itu tidak akan selalu sama, tidak akan selalu sepakat. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Ya, para ulama juga mereka kadang berbeda-beda pandangannya, tapi bisa menyikapi perbedaan itu dengan sangat baik. Ya. Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik dalam banyak hal. Imam Malik berbeda juga dengan Imam Syafi'i, padahal guru dan murid. Ya, Imam Syafi'i berbeda lagi juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, padahal hubungannya ya guru murid, tapi kita diajarkan bagaimana untuk menyikapi itu dengan baik. Ya. Nah, kemudian siap berkorban.
Artinya ya berkorban apa saja yang dibutuhkan. Kalau kita dibutuhkan pengorbanan tenaga, ya kita siapkan tenaga. Dibutuhkan waktu, ya waktu. Pikiran, ya pikiran. Ya, dana, ya dana. Siapkan. Kalau memang diperlukan, siapkan. Apa saja. Jadi kita prinsipnya kalau membangun peradaban, jangan mikir, saya dapat apa ya? Tapi apa yang bisa kita berikan kepada peradaban ini? Gitu. Itu harus yang ditekankan oleh kita. Kalau kita mikirnya saya dapat apa, ya gimana peradaban itu akan terbangun? Artinya kan dia sudah tidak ikhlas. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang dulu yang membangun peradaban gemilang, mereka siap berkorban, apa saja dikorbankan. Ya, bahkan dirinya pun dikorbankan. Kenapa? Karena dia tahu, dia nggak apa-apa, dia jadi korban, tapi kan peradaban akan lahir. Ya, kira-kira begitu. Terakhir, jangan lupa berdoa. Nah, banyakin doa lah. Ya, gimana juga kita kan ikhtiar, tapi kan bagaimanapun yang mengatur semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti Allah yang akan mudah-mudahan namanya kerja peradaban itu tidak mungkin satu hari jadi. Ya, pasti akan panjang masanya. Ya, sabar, insya Allah akan terlihat. Tapi kalau kita tidak sabar, langsung instan saja inginnya, ya agak berat juga nih kayak gitu. Ya, karena PR kita masih banyak. Kita harus selesaikan PR kita dulu. Ya, ada langkah-langkahnya sehingga nanti baru bisa, mungkin nggak zaman kita, mungkin zaman anak kita, mungkin zaman cucu kita, nggak apa-apa, yang penting kita ikut menanam saham lah pada hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas paparannya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang bertanya, bisa melalui interaksi langsung atau melalui kolom chat. Ustadz, izin bertanya. Silakan. Mohon maaf off cam Ustadz. Siapa nih? Ustadz, ini apa namanya? Kan tentang adab itu sebetulnya kalau kita kembali ke akarnya sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, bahwa itu adalah bagian dari risalah yang Rasulullah SAW sampaikan ya Ustadz ya. Artinya kebenarannya bersifat mutlak gitu. Nah, otomatis juga berarti kemenangan lah bagi kita apabila kita mengamalkan itu gitu ya Ustadz. Nah, ini Ustadz, kayak misalnya gini, ini bagaimana ya Ustadz, kayak misalnya gini kan adab ini menyangkut segala macam hal ya Ustadz di seluruh kehidupan kita gitu. Nah, kalau misalnya seperti ada perang gitu ya Ustadz, ada perang itu kan betul-betul yang apa ya, kalau dari sisi orang yang non muslim itu kan menghalalkan segala macam cara, sementara di kita itu ada perang saja kitabnya itu ada berjilid-jilid gitu ya Ustadz ya. Nah kemudian kemarin itu seperti ketika perang di Gaza yang terakhir kemarin itu kan Qasam itu kan betul-betul menerapkan adab berperang ya Ustadz ya, dan kemudian memang kita juga lihat bahwa bahkan orang-orang Yahudi pun gitu lebih percaya kepada pernyataan komandan Qasam dibandingkan pernyataan pimpinan mereka gitu ya Ustadz. Tapi bagaimana dengan ini ya Ustadz, anggapan sebagian orang yang kemudian menyatakan bahwa loh kalau memang seperti itu gitu ya, artinya gini, ketika orang Islam kan semuanya sebetulnya kan serba transparan ya Ustadz, termasuk tentang adab-adab ini, termasuk tentang adab berperang gitu. Artinya ketika itu transparan kan memang harus disiarkan kepada semua orang, maka kemudian termasuk musuh-musuh Islam pun juga jadi tahu gitu kan tentang hal tersebut gitu. Nah, mereka menganggap itu sebagai titik kelemahan gitu Ustadz. Karena dengan strategi-strategi yang seperti itu, sebetulnya adab itu ya entah apakah itu kemudian bisa dikatakan juga sebagai bagian dari strategi atau apa gitu ya Ustadz, itu seolah-olah kita seperti membuka informasi banyak gitu tentang kita gitu Ustadz. Ini bagaimana ya Ustadz ya menanggapi yang seperti ini? Karena yang
biasanya yang bicara seperti ini juga mereka yang mengaku dirinya sebagai Muslim gitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, baik. Memang kalau kita lihat tadi ya, bahwa yang namanya adab itu betul-betul menyentuh semua hal ya. Bahkan ya tadi kalau kita sampaikan bahwa dalam perang saja ada adabnya, gitu kan? Kalau dalam agama lain saya nggak tahu, kayaknya nggak ada tuh pembahasan adab perang. Kalau dalam Islam itu luar biasa dikawal adabnya ya. Tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah, gitu kan ada adabnya. Tidak boleh merusak tanaman-tanaman, ya, tidak boleh membunuh wanita, ya, orang tua, anak-anak, dan seterusnya lah, banyaklah adab-adabnya yang kalau kita lihat dijelaskan oleh para ulama, nabi gitu ketika perang juga, ya. Jadi memang adab ini di dalam berbagai bidang kehidupan harus hadir. Dan justru kalau seandainya adab ini dipahami oleh semuanya, dan kemudian adab-adab yang memang diajarkan oleh Nabi itu diamalkan ya, itu bukan menjadi titik lemah kalau yang saya pahami ya. Itu justru bisa menjadi daya tarik bagi seorang yang berbeda agama. Karena bagaimana Islam tetap memperlakukan musuh-musuhnya dengan sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana Nabi ya memperlakukan para tawanan dengan sangat baik, sehingga akhirnya mereka tidak segan mengakui kebaikan Nabi gitu kan, kebaikan Islam. Karena memang sangat dijaga betul adab itu. Dan ini harus dipahami. Dan itu juga kalau seandainya kita memahami bahwa adab itu selalu hadir termasuk dalam perang, dalam jihad ya, itu juga membuat orang harusnya tidak alergi dengan istilah jihad. Ya, hari ini itu kan kayaknya orang ada semacam alergi dengan kata jihad ya. Meskipun memang jihad juga jangan dimaknai sempit. Ya, jihad juga jangan dimaknai hanya perang, salah juga kalau jihad dimaknai hanya perang saja. Jihad ya kita nuntut ilmu juga jihad. Ya. Tapi ada memang makna jihad itu ya perang ada. Tentu jika kondisinya itu memang menuntut untuk kita perang. Tapi sekalipun perang pun ada adabnya. Ya kan begitu kan? Nah, begitu juga ketika nanti dalam perang adab-adabnya itu pun juga. Nah, ini nanti kalau seandainya hal-hal dalam perang atau tidak, nggak usah perang fisik lah ya. Nggak usah perang fisik. Perang pemikiran lah misalnya kita kan. Perang pemikiran hari ini kita menghadapi banyak perang pemikiran. Sebenarnya kalau orang yang beradab itu juga dia tahu tuh kapan harus menyampaikan sesuatu, kapan tidak. Mana informasi yang boleh disebarkan, mana yang tidak. Itu kembali ke adab lagi sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti orang yang beradab itu harus semuanya jujur-jujuran segala macam. Enggak juga. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi saja kan ada sampai hadis yang mengatakan al-harbu khida. Ya. Peperangan itu memang ada tipe muslihat. Ya, jadi memang ada hal yang tidak boleh disampaikan semua. Tapi kalau kita menyampaikan semuanya, dan akhirnya itu malah bukan jadi benar. Maka di situ harus dipahami dengan baik bagaimana ada perangnya. Nah, perlu bekal ilmu lah. Jadi seperti itu, sehingga nanti jangan dianggap bahwa itu membuka rahasia kita. Tidak. Jadi ada yang memang perlu disampaikan, ada yang tidak. Ya, di era perang pemikiran hari ini pun, kalau setiap yang kita lakukan itu dipublish semuanya, ya, kadang-kadang itu ada negatifnya juga. Bagi sebagian orang yang tidak suka itu akan menggembosi, akan macam-macam lah ya, menggagalkan dan seterusnya. Tapi ada memang yang boleh kita sampaikan untuk konsumsi publik, ada yang khusus untuk konsumsi kita saja, terbatas. Ya, jangan sampai orang tahu, udah cukup pokoknya ini saja, oke ini kita bagilah yang ini. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya terbatas yang memang tidak perlu untuk konsumsi publik, ya jangan. Itu juga bagian dari adab ya ketika kita menghadapi lawan. Jadi hari ini kita nggak usah jauh-jauh bicara yang inilah ya di sana. Oke, misalnya itu orang-orang yang mengerti, dia tahu bagaimana menyampaikan informasi-informasi ya, seperti apa sehingga nanti tidak disalahpahami atau malah juga tidak dimanfaatkan oleh pihak lawan. Ya, begitu. Jadi kita harus betul-betul selektif dalam hal ini. Itu juga bagian dari adab perang ya. Jadi tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan.
Ya, itu kan ada adabnya juga tuh. Jadi memang selalu berkaitan. Ya, kira-kira begitu mungkin pandangan saya, Mbak Panges ya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz, saya bacakan di kolom chat. Dari Budi, Saudara Budi. Assalamualaikum Ustadz, mohon diperjelas perbedaan mengenai istilah akhlak dan adab. Bukankah Nabi diutus juga untuk menyempurnakan akhlak? Ya, betul. Itu betul. Memang ketika kita bicara adab dan akhlak itu pasti akan bersentuhan. Ada irisannya. Ya. Akhlak, adab, Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Tapi yang disempurnakan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang tidak baik. Makanya ada sifatnya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang disempurnakan oleh Nabi itu akhlak yang mulia, bukan akhlak yang hina, bukan akhlak yang rendah, akhlak yang tidak baik, tidak. Jadi akhlak yang mulia itu ada. Ya. Dan Nabi menyempurnakan itu. Ya. Para nabi sebelumnya sudah menyampaikan. Kemudian oleh Nabi Muhammad disempurnakan. Dan adab itu memang kalau yang saya pahami itu boleh dikatakan luas maknanya, lebih luas dari akhlak. Ya. Selain tadi ada klasifikasi. Kalau akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tidak baik. Kalau adab, saya katakan tadi, semua adab itu baik, tidak ada adab yang tidak baik. Nah, kemudian adab tadi kaitannya dengan semua yang wujud. Makanya kita mendengar istilah adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab masuk masjid, adab di rumah, adab makan, adab tidur, adab berpakaian, adab safar, dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah menggunakan istilah akhlak. Pernah? Ada nggak yang pakai istilah akhlak mandi, akhlak makan, akhlak di kamar mandi, akhlak di masjid? Kan enggak kan? Biasanya kalau bicara akhlak itu kaitannya lebih kepada hubungan sesama manusia. Jadi kalau boleh dibilang mungkin ketika bicara akhlak itu banyak bicara tentang adab kepada sesama. Itu akhlak. Ya, jadi kalau bicara kepada hal-hal yang bukan manusia biasanya lebih menggunakan istilah adab daripada akhlak. Adab kepada diri sendiri itu kita nggak bilang akhlak pada diri sendiri, tapi adab. Ya, adab kepada tadi, adab kepada perabotan. Kita nggak bicara akhlak kepada perabotan, tapi bicaranya adab. Bagaimana kita bisa memperlakukan itu dengan sebaiknya. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan berarti adab dan akhlak ini bertentangan, tidak. Ya, ini memang saling bersentuhan. Tapi mungkin memang secara apa yang saya pahami lah ya. Saya coba pahami ya, dari guru-guru juga menyampaikan, saya coba tangkap, wah kayaknya memang betul kalau dikatakan Mohon maaf, sepertinya Ustadz terputus ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. maaf terputus. Di pondok mati lampu, jadi jaringan wifi-nya terputus. Ini saya Oke, pakai paket yang lain. Oke, jadi kayak gitu kira-kira gambarannya, sederhananya ya. Ya itulah kira-kira. Allah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Bahrul Husni.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz mengenai adab dan akhlak. Yang saya dengar dari salah satu Ustadz, adab itu dari pendidikan, tanpa iman orang bisa beradab. Jadi semua orang muslim dan non-muslim bisa beradab. Jadi muncul peradaban Cina, Amerika, dan lain-lain. Berbeda dengan akhlak itu yang didapatkan dari ibadah. Jadi harus ada iman, dan hanya muslim yang bisa berakhlak. Maka orang beradab belum tentu berakhlak. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ini? Baik, Ustadz. Sepertinya jaringan di daerah Ustadz kurang bagus ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Saya coba konfirmasi melalui Ya, jadi maaf saya mati konektornya nggak bagus nih. Ya, jadi kalau berkaitan dengan iman, adab juga berkaitan dengan iman. Ya, jadi sampai dikatakan tadi itu, ya tauhid berkaitan dengan iman. Orang yang imannya tidak benar, tauhidnya nggak benar. Ya, wal iman yujibus syariah. Ya, faman la syari'ata lahu, la imana lahu, wala tauhid. Ya, ini baru nyala lampunya nih. Waman wa syariah ya tujibul adab. Ya, faman la syari'ata lahu, faman la adaba lahu, la syari'ata lahu, wala imana lahu, wala tauhid. Itu kata para ulama tuh dikutip oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kalau dikatakan adab tidak berkaitan dengan iman ya tidak tepat. Justru adab itu berkaitan dengan semuanya, termasuk dengan iman. Makanya kalau ya itu istilah saja sih sebenarnya, kalau ada istilah peradaban Cina, peradaban Amerika, dan itu istilah yang memang kita nggak punya bahasa yang lain. Tapi sebenarnya kalau dipakai istilah adab, ya adab itu kan istilah khas Islam. Coba cari istilah pengganti yang lain, adab dalam bahasa lain, nggak ada. Adab itu istilah khas dalam Islam. Adab. Ya, jadi makanya sebenarnya yang paling tepat itu ya peradaban Islam. Karena memang adab itu istilah khas dalam Islam, bukan istilah yang luar Islam. Kalau orang-orang luar Islam misalnya yang dikatakan baik misalnya, mungkin mereka biasa boleh dikatakan menggunakan istilah karakter. Makanya ada istilah karakter, pendidikan karakter. Ya, jadi mereka punya karakter itu, tapi karena mereka karakternya itu hanya sifatnya pada sisi kebaikan-kebaikan yang ada di manusia saja, tidak dikaitkan dengan keimanan. Kalau dalam pandangan Islam itu tidak cukup dikatakan adab, tapi karakter saja. Jadi kalau adab itu boleh dibilang, kalau mau dibilang karakter, ya plus dengan keimanan. Kalau kita misalnya gini, misalnya ada orang mengajarkan anak, ya, mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau orang yang mengacu pada konsep karakter, nah ketika dia membuang sampah pada tempatnya saja, lalu dia sudah cukup, berarti dia mengambil karakternya. Karakternya bagus dia tuh, jaga kebersihan gitu ya. Tapi bagi kita itu udah bagus, tapi itu pasti perlu disempurnakan. Dikaitkan dengan keimanan. Kenapa sih kita harus buang sampah pada tempatnya? Bukan hanya sebatas menjaga kebersihan. Tapi kalau kita buang sampah pada tempatnya itu Allah ridho tuh. Ya, karena Allah memerintahkan kita menjaga alam, adab kepada alam. Jadi dikaitkan.
Kalau Allah ridho, nanti kita di akhiratnya bahagia. Gitu kan? Nanti dapat surga, Allah ridho. Tapi kalau seandainya kita buang sampah sembarangan, nah kemudian ada orang celaka gara-gara sampah yang kita buang, apa terpeleset, apa jatuh, atau menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nah, kita ikut dosa tuh. Kenapa? Karena kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Jadi adab itu sangat berkaitan dengan keimanan kita. Begitu ya. Akhlak juga begitu, sama sebenarnya. Antara akhlak dengan adab sama-sama. Jadi ketika bicara akhlak itu jangan dilepaskan dari keimanan. Jadi akhlak itu juga ada kaitannya dengan keimanan. Apalagi akhlak itu kaitannya dengan masalah jiwa. Ya, kalau kita lihat bagaimana para ulama mendefinisikan akhlak itu kan berkaitan dengan masalah jiwa. Jadi antara adab dan akhlak dua-duanya itu berkaitan erat dengan keimanan. Akhlak misalnya ketika bicara tentang akhlak, selalu Nabi mengaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, gitu misalnya kan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia nggak bisa berkata baik, hendaknya dia diam. Itu kan bukan cuma bicara atau tidak bicara sih, tapi bagaimana berkaitan dengan keimanan. Ya, di Quran juga banyak ya berkaitan iman akhlak. Maka salah kalau ada orang yang memisahkan antara keimanan dan akhlak. Ya, jadi kalau beriman saja lalu dia jadi soleh ya secara pribadi tapi tidak baik kepada sesama, itu salah. Atau dia baik kepada sesama, sopan ya, toleran ya, tapi dia sama Allah tidak baik, adabnya tidak ada. Ya, dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah, itu juga tidak benar. Jadi akhlak itu berkaitannya kepada Allah juga, kepada sesama juga. Jadi jangan dipisahkan. Nah, itu makanya kalau dikata itu ada muncul peradaban Cina, itu istilah yang kita tidak punya bahasa lagi, tidak punya pilihan lagi. Ya, kalau seandainya dalam istilah Arab, makanya Prof. Al-Atas menggunakan istilah adab itu peradaban dengan tamadun. Ya, karena berkaitan dengan agama. Ya, bukan sekedar thaqafah, ya, bukan sekedar hadarah, tapi tamadun. Karena peradaban yang ingin dibangun oleh Nabi itu adalah peradaban yang berdasarkan agama, bukan peradaban yang lepas dari agama. Wallahu a'lam, kira-kira gitu. Ya. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Jadi mungkin ini Ustaz, terkait pertanyaan sebelum-sebelumnya, berarti adab itu lebih daripada etika ya Ustaz. Karena yang ramai orang pahami terkait adab itu sendiri hanya sebatas dipahami sebagai etika ya. Ya betul, lebih luas dari etika. Karena kalau dimaknai etika saja, maknanya sempit sekali. Ya, kita harus beradab kepada, tadi saya sebutkan, ya, banyak yang wujud. Ya, kepada ilmu ada adabnya. Ya, kalau bicara misalnya adab ya, adab kepada ilmu misalnya, itu jangan hanya sebatas diartikan cium tangan saja. Santri yang beradab itu bukan cuma santri yang cium tangan gurunya, itu bagian dari adab. Ya. Itu betul, itu etikanya ada memang. Tapi juga santri yang atau murid yang beradab itu kalau dia betul-betul belajar dengan baik, ya, yang fardu ainnya dia paham, fardu kifayahnya juga dia kuasai. Jangan sampai nanti jadi murid ya, dia tadi pelajaran-pelajaran yang fardu kifayahnya nilainya tinggi, sementara yang fardu ainnya awam. Ya, itu belum beradab itu. Ya, dia jago nih bahasa Inggrisnya lancar. Wow, ngomong bahasa Inggris lancar. Itu bagus kan? Itu prestasi bagus. Tapi soal baca Quran terbata-bata, itu belum beradab tuh. Kenapa? Dia tidak bisa meletakkan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Dua-duanya ilmu yang manfaat. Ya, matematikanya bagus. Ya, tapi wudunya nggak bisa. Nah, itu belum beradab. Kenapa? Karena itu bukan etika sesama saja. Jadi begitu pun adab. Makanya kita harus bagaimana? Ya, beradab kepada ilmu. Antara lain. Jangan kita udah bicara tinggi-tinggi, ternyata begitu bicara yang sepele kita nggak ngerti. Ya, udah ngomong tentang politik, udah ngomong tentang ekonomi, macam-macam begitu. Coba wudunya bisa nggak? Aduh, wudu berapa ya? Rukunnya apa ya? Tanya rukun Islam nggak tahu. Rukun Islam ada berapa? Sebentar, saya lupa. 6 apa 5 ya? Sebentar. Itu kan nggak benar kayak gitu. Ya. Ada video viral tuh di YouTube ya, anak-anak SMA
Ya, ketika ditanya YouTuber, mereka tahu. Mereka ditanya selebgram, ya, dia tahulah siapa nama-namanya. Fulan, dia sebutkan. Tapi begitu ditanya rukun Islam, rukun iman, dia nggak bisa jawab. Ya, rukun Islam berapa? Berapa ya? 5 apa 6? Nah, itu nggak beradab. Ya. Di mahasiswa di kampus-kampus banyak yang belum bisa baca Quran. Itu nggak beradab itu. Harusnya nggak boleh lulus kuliah, nggak boleh lulus SMA tuh. Kenapa? Udah kuliah belum bisa baca Quran. Ya. Mahasiswa yang kalau kata Ustadz Adian tuh kalau ujian skripsi itu jangan nanya judul, metodologi dan sebagainya. Tanya dulu tadi pagi sholat subuh apa enggak. Ya, kalau tadi pagi nggak sholat subuh itu nggak boleh ujian. Itu tidak beradab. Ya. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan cita-cita tujuan pendidikan nasional. Kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah tadi dia nggak sholat subuh pagi, harusnya nggak boleh sidang skripsi. Tanya tadi pagi sholat subuh, kalau dia muslim ya, tadi pagi sholat subuh, aduh saya kesiangan Pak. Kenapa kesiangan? Habis nonton final champion misalnya. Ya ada. Jadi nggak sholat subuh? Nggak, oke. Sidang Anda ditunda 6 bulan. Harusnya gitu. Nah itu baru bisa melahirkan generasi beradab. Tapi kalau enggak, ya dia nggak sholat. Ya, kemudian dapat gelar sarjana pendidikan. Wah pendidikan tidak sholat kayak gitu. Masalah. Ya, gimana mau bangun peradaban, mau bangun subuh aja nggak bisa. Ya, gitu susah. Nah, kira-kira gitulah. Jadi nggak sebatas etika saja. Etika itu bagian dari adab, tapi adab itu maknanya jauh lebih luas daripada hanya sebatas etika saja. Wallahu a'lam begitu kira-kira ya. Terima kasih Ustaz. Ini 2 menit lagi menuju pukul 14.30. Kita mungkin cukupkan di sini untuk tanya jawab. Seharusnya ini ada Ustadz Holili, Ustadz. Ada penutupan dari beliau. Tapi beliau kemarin mengabarkan sedang keadaan belum fit. Sakit Sabtu kemarin. Baik, mungkin sesi kajian adab dan peradaban kita akhiri untuk mungkin tahun ini yang diselenggarakan oleh INPAS dan KMKI Unair. Kita insya Allah akan jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada guru kami, Ustadz Ardiansyah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri di sini. Saya selaku perwakilan dari panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Ardiansyah dan juga para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit ya. Iya, Ustaz.